misalnya kita itu lagi di dalam sebuah tempat dan merasa kayak sendiri dan beda dari yang lain nih Kak, jangan takut karena masih banyak orang lain yang sama seperti kita memegang teguh prinsip kesucian yang dari Allah untuk manusia. Jadi orang-orang muda jangan anggap bahwa kalau saya nggak setia, saya udah saya sendirian di sini. Enggak, aku banyak teman-teman kita yang setia. Cari teman kita itu, minta sama Tuhan, tahu Tuhan akan tuntun kita untuk bertemu untuk saling menguatkan satu. Kabarnya pastinya hari ini menyenangkan. Dan aku harap kalian semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah dan selalu diberkati Tuhan. Nah, sebelum kita memulai memasuki pelajarannya, aku mau tanya nih Kak. Kakak pernah nggak sih lagi kumpul nih sama teman-teman terus merasa kayak kita paling beda gitu? Aku rasa kayak semua orang pernah ya. Tapi kalau aku lebih kira insecure juga. Mungkin ya kayak cewek-cewek lebih banyak insecure deh. Kayak yang itu kok pada donat, kayak pada cantik banget. Iya sih benar Kak. Nah, mungkin lebih sederhananya lagi nih, bisa disimpulkan bahwa kehadiran itu yang buat kita merasa benar-benar berbeda dengan teman-teman kita. Mungkin kayak misalnya cara berpakaian, atau cara kita berbicara, dan hal ini akan menjadi ciri khas kita juga, Kak. Nah iya, mungkin yang membedakannya itu yang menjadi tonjolan buat orang lain tuh berpendapat kalau misalnya kita ke depannya nantinya gimana ya Kak. Nah, kita juga perlu tahu nih bahwa dalam kehidupan kita tuh yang melihat kita bukan hanya manusia, melainkan juga Allah. Nah, Allah di sini juga seperti menghitung kita nih, dia juga berusaha memisahkan kita dari kehidupan dunia ini. Dan sehingga besar harapannya kalau misalnya kita ngerasa, wah kita beda sendiri, semoga aja kita mengikuti Tuhan ya Kak. Sehingga kita dapat diperhitungkan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga. Iya betul banget. Nah kalau misalnya kita baca di dalam Alkitab nih Kak, tentang Elia, dia pernah berkata kalau misalnya cuma dirinya sajalah yang masih bisa hidup dengan berpegang teguh kepada Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Tetapi Allah menjawab kalau misalnya masih ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal itu. Nah, ini ya, kadang-kadang kita seperti Elia nih, kayak kita sendiri ngerasa bahwa kita tuh punya khas atau keunikan yang orang lain tuh nggak ada. Tapi sebenarnya yang perlu kita ingat itu bahwa bukan diri kita sendiri nih yang berbeda. Seperti Elia tadi, bahwa ada banyak orang ternyata dia memiliki pendirian iman sama seperti kita. Iya benar banget. Perkataan Elia itu tuh yang memberikan kita sebuah kekuatan Kak. Kalau misalnya tuh dia itu di Israel tidak sendirian. Nah, kayak penjelasan kita seru ya ini mengenai Elia. Iya betul banget Kak. Namun sebelum itu Kak, kita perkenalan diri dulu Kak. Oke, halo semuanya. Aku Angel dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, aku Brigita dari Jemaat Salemba. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar kita dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, maka Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya adalah Raja-Raja dan Nabi-Nabi. Dan kita sudah memasuki ke pelajaran 12 dengan judul Siapakah yang Menghitung? Nah, di pelajaran 12 ini terdapat ayat inti, yaitu ayat intinya terdapat dalam 1 Raja-Raja 14, 15 dan juga 19 yang berisi jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang,
hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat ke-18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, dari sini jika kita ikuti ini kisahnya, ada hal yang bermula ketika Elia dia membunuh Nabi Baal. Dan Izebel mencari Elia dengan tujuan untuk membunuh Elia. Maka takutlah Elia dan dia menyelamatkan dirinya. Dan di sini dengan jelas Elia merasa sendiri. Nah, kalau misalnya kita ikuti kisahnya nih Kak, Elia sempat berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangmu. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Teman-teman boleh melihat kisah ini di dalam 1 Raja-Raja 19 ya. Yang pada intinya sih dalam cerita ini kita bisa temukan bahwa Elia dihadapkan pada sebuah ketakutan dan kesendirian Kak. Nah, ada kutipan di dalam sekolah sahabat kita yang ke-12 ini, yaitu di dalam Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 155 dan 156. Di antara para penduduk bumi yang tersebar di seluruh negeri, ada orang-orang yang tidak pernah menyembah Baal, laksana bintang-bintang di langit yang hanya muncul pada waktu malam. Orang-orang yang setiawan ini akan memancarkan sinarnya apabila kegelapan menuduhi bumi dan kegelapan besar atas manusia. Kiranya, tidak seorang pun mencoba menghitung jumlah orang Israel sekarang. Tetapi biarlah masing-masing orang memiliki suatu hati daging, hati yang lemah lembut penuh kasihan, suatu hati yang sama seperti hati Kristus yang menjangkau untuk keselamatan suatu dunia yang hilang. Nah, dalam buku tadi ini Kak, kita bisa mendapat sebuah pekabaran yang sebenarnya ini dapat menguatkan kita kalau misalnya kita itu lagi di dalam sebuah tempat dan merasa kayak sendiri dan beda dari yang lain nih Kak. Jangan takut karena masih banyak orang lain yang sama seperti kita memegang teguh prinsip kesucian yang dari Allah untuk manusia. Nah, benar banget nih. Bahkan Tuhan sendiri itu mengharapkan kita untuk memiliki hati yang lembut dan juga penuh kasihan. Dan juga karena Yesus ini siap menjangkau untuk keselamatan suatu dunia yang hilang. Nah, benar banget nih Kak. Aku jadi ingat nih Kak, ada di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menghadapinya. Nah, aku juga ada kutipan nih di buku sekolah sahabat kita, yaitu dari D.L. Moody, yaitu penginjil Amerika Serikat abad ke-19. Kutipannya itu, apapun yang kamu kasihi lebih daripada Allah adalah berhalamu. Nah, teman-teman, di sini ada terdapat apakah kamu tahu yang dimana di dalam survei tidak resmi yang diberikan kepada mahasiswa, 8 dari 10 orang muda dewasa melaporkan bahwa mereka bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan dalam pencobaan dan kesulitan. Kebalikan daripada masa yang mudah dan sejahtera. Jika survei yang sama diberikan kepada teman-teman, kamu dan anggota gereja, apakah menurut kamu perbandingannya akan sama? Mengapa ya dan mengapa tidak? Kenapa tuh Kak? Semakin bertumbuh semakin dekat, berarti semakin tua semakin dekat ya? Iya benar. Kayaknya iya sih Kak. Soalnya kita waktu makin punya penyerahan diri sama Tuhan. Iya. Karena mungkin makin takut juga ya Kak kalau misalnya udah mulai dewasa gitu, udah mulai besar. Iya. Nah, besar banget harapan kita dan masih banyak, dan semoga masih banyak orang-orang muda nih yang seperti kita yang memiliki kedekatan kepada Kristus, dan juga ini akan menunjukkan bahwa pengaruh dunia itu akan menjangkau dan tidak menyesatkan kehidupan kita sendiri. Dan semoga seluruh yang penonton di rumah nih, ya anak-anak Cornerstone dan juga kita sendiri akan semakin tumbuh dengan dekat kepada Tuhan. Nah ya, aku punya ayat juga nih Kak buat mereka. Di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, selanjutnya kita akan bahas di apakah pendapatmu di sekolah sahabat kita nih. Yaitu ada pilih salah satu dari antara yang pernyataan-pernyataan berikut dan bersiaplah untuk mempertahankan sisi yang kamu ambil. Nih, yang pertama, karena sulit mengetahui isi hati manusia, apakah kamu percaya mayoritas manusia akan diselamatkan atau hanya sebagian kecil manusia yang diselamatkan? Yang kedua, apakah menurut kamu kita akan terkejut mengetahui siapa yang diselamatkan karena manusia melihat apa yang di luar ya? Dan apakah kita tidak akan terkejut mengetahui siapa yang diselamatkan karena gaya hidup yang cenderung menyaksikan nilai kita? Nah, yang ketiga, apakah menurut kamu adalah lebih mudah setia pada Allah dalam kesulitan atau setia pada Allah ketika hal positif? Nah, coba Kak Angel yang nomor 1 nih. Menurut Kak Angel sendiri, yang maksud surga tuh golongan besar orang atau sedikit? Kayaknya dari aku yang dari selama ini yang aku pelajarin di sekolah-sekolah, Kak, mungkin golongan kecil deh. Golongan kecil ya? Iya. Karena jalan surga memang sempit ya, Kak ya? Iya, benar banget, Kak. Nah, yang kedua, kalau aku sih jujur terkejut gak sih kalau misalnya Iya, nanti, pasti. puji Tuhan kalau kita bersama-sama dalam kerajaan surga. Namun Iya, amin. kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang mungkin kita pikir masuk atau tidak masuk, justru malah masuk, karena aku sendiri yakin bahwa kita hanya melihat yang di luar, yang dalam tuh hanya Tuhan. Iya, benar banget. Nah, kalau yang ketiga sih, Kak, aku lebih ke lebih mudah setia ke hal-hal yang positif. Tapi masalah negatif kayak oke. Rada susah kayaknya. Oke. Nah, oke, karena kita udah diskusi dari tadi nih, tapi Iya, ada Pak. beberapa yang kurang kita pahami nih seperti ini. Iya, benar banget. Oke, mending kita langsung aja diskusi sama Pak Pendetanya setelah di sini. Tetap di Cornerstone. Connection. Kembali lagi di Cornerstone. Connection. Nah, karena di sini sudah ada Pak Pendeta Beni bersama kita. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom, Pendeta. Sehat ya? Iya. Puji Tuhan. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Di pertanyaan yang pertama Pak Pendeta untuk pelajaran ke-12. Kira-kira kesetiaan atau ketekunan apa yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat ini? Kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran sekolah sahabat ke-12 ini, bagaimana Tuhan ingin bahwa kalau kita ngikut Tuhan, ikut aja gitu loh, nggak usah lihat-lihat orang, nggak usah lihat berapa banyak sih yang ikut ya. Kan Elia seperti itu ya, Elia rasa ini Tuhan, saya udah kasih tahu mereka, sudah kasih tahu apa semuanya, tapi mereka nggak mau dengar Tuhan, suruh kembali mereka nggak mau. Sekarang hanya saya sendirian, iya kan? Saya sendirian. Ini saya ngapain nih kalau begini aja gitu kan? Jadi Tuhan bilang kalau kita baca ayatnya, Tuhan bilang enggak, kok di belakang kamu sebenarnya masih banyak, masih ribuan orang yang ada yang masih belum pernah menyembah bahkan mencium Baal dikatakan, ya. Jadi pelajaran kita dapatkan bahwa mengikut Tuhan itu kan pribadi kita ya, pribadi. Jadi kita jangan melihat kepada orang, kepada yang lain-lain, kepada banyak yang ikut ya. Kalau saya sendirian nggak mau ya nggak juga dong. Kalau mengikut Tuhan ya mengikut aja kepada Tuhan tanpa melihat apakah harus sendiri, ya, apakah banyak dan lain sebagainya. Prinsip kita bahwa saya memang mengikut Tuhan, bukan kami mengikut Tuhan terus ada satu yang mundur semua gitu kan, nggak begitu. Berarti itu tergantung keputusan kita ya, Pak Pendeta. Iya, keputusan kita Nah, masing-masing. Berlanjut dengan ke pertanyaan kedua, sama seperti mungkin nomor 1 tentang keputusan kita ini nih, Pak Pendeta. Banyak nih orang-orang muda sekarang dihadapkan kepada keputusan. Nah, keputusan apa sih biasanya yang Allah inginkan dari orang-orang muda seperti kita ini, Pak Pendeta? Iya, Allah inginkan keputusan itu dibuat jauh sebelumnya tentunya. Ya, maksudnya ya kalau kita buat keputusan sekarang, kadang-kadang kita jatuh, tapi bangun lagi lah ya. Bangun kembali, ingat janji kita, saya udah pernah buat keputusan nih, mau setia sama Tuhan misalnya ya. Kemudian kita seringkali mungkin jatuh, tapi ingat lagi, putus, ya jangan begitu jatuh, jangan juga, ya udah deh, tanggung. Udah begini tanggung, ngapain lagi gitu kan.
disuruh misalnya teman, ayo ke gereja gitu, ayo ibadah baik melalui virtual dan sebagainya. Enggak, tanggung, gue udah begini, gue udah jauh dari Tuhan. Ya, tidak seperti itu kan. Jadi kita buat satu keputusan memang, oke, saya akan mengikut Tuhan dalam jatuh bangun segalanya, ya cari Tuhan. Pada waktu kita jatuh, kita jauh dari Tuhan, kita kembali harus cari Tuhan. Ya, supaya Tuhan menguatkan kita. Karena Tuhan kan memang memperhatikan kita. Ya, itu sebabnya Elia kan Tuhan katakan, ngapain kerja kamu di situ gitu loh. Bukan berarti Tuhan tidak lihat kan, berarti Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Ngapain kerja kamu di situ? Apa kerjamu di situ? Ya. Walaupun dia katakan, iya nih, apa saya semuanya apa-apa semuanya nggak ada yang ikut Tuhan, saya udah kasih tahu nggak ada yang mau dan lain sebagainya. Ya, Tuhan bilang coba kamu keluar. Ya. Coba kamu keluar, kemudian kamu lihat itu angin begitu kencang katakan, ya, kemudian lain sebagainya sampai angin sepoi-sepoi yang ada. Kamu lihat apa? Ya, kan nggak ada indikannya. Jadi prinsip bahwa kita masuk kepada satu keputusan untuk mengikut Tuhan, marilah kita mengikut Tuhan, ya, dalam badai, dalam topan, dalam angin sepoi-sepoi juga, ya kita harus tetap mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tadi ada dalam badai, dalam angin sepoi juga ya. Nah, untuk peran ketiga ini Tuhan juga berbicara nih pada Elia melalui angin sepoi itu kita. Menurut Pak Pendeta sendiri, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pada saat itu Tuhan sedang berkomunikasi dengan kita? Iya, kadang-kala kan angin sepoi-sepoi itu kita rasa bahwa wah ini enak nih, semuanya serba gampang. Ya. Oh ini saya gampang, saya melalui ini gampang, semua ini gampang. Kita rasa bahwa semuanya gampang, itu kan sebenarnya jalan Tuhan yang Tuhan berikan. Ya. Bukan berarti bahwa harus susah dulu, harus ini baru saya berdoa, baru saya susah saya berdoa. Giliran gampang semuanya kita rasa ini usaha saya, ini karena saya bisa begini, saya bisa begini. Padahal sebenarnya Tuhan yang buka semua, memudahkan. Ya, jadi angin itu memang angin sepoi-sepoi yang membuat kita rasa nyaman. Oh ini Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah buka jalan bagi kita, maka kita akan dapatkan jalan yang lebih baik, lebih mulus dibandingkan dengan ada penggodaan, ada cobaan-cobaan lainnya, ya. Itu kan akan berpengaruh kepada segala sesuatu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menuntun kita walaupun dalam segala sesuatunya dengan prinsip bahwa ini loh harusnya sampai sini gitu ya. Harusnya sampai A gitu. Tapi jalannya itu agak banyak belok-beloknya walaupun kadang ada lenggang begitu tapi akhirnya bisa sampai. Jadi prinsip bahwa kita tidak hanyut dalam sepoi-sepoi saja, tapi juga tidak juga kita lemah pada waktu angin badai dan topan dan sebagainya. Ya, pada waktu angin badai kita tetap lebih berserah pada Tuhan. Pada waktu sepoi-sepoi juga kita rasakan bahwa Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Nah, pemerintah, pertanyaan keempat, ketakutan seperti itu mungkin sering terjadi, apalagi kita sering merasa sendirian, terus nggak berdaya. Pertanyaannya, gimana sih buat orang-orang muda ini supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, pemerintah? Iya, yang pertama bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhan memang mengasihi kita. Ya, pelajaran kita katakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan tahu kok siapa kita, Tuhan tahu apa kerja kita. Ya. Apa kerja kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, kan Tuhan tahu. Elia kan begitu ya, Tuhan tahu gitu loh. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu pikirkan, Tuhan tahu. Ya. Tapi seringkali kita ini nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu berjalan sama kita, Tuhan itu banyak dukungan lainnya, kita tidak sendirian. Ya, seringkali terasa saya sendirian nih, nggak ada inikannya, saya nggak ada teman, tidak ada siapa-siapa. Padahal sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan ada, Tuhan menuntun kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi kita tidak merasa sendirian. Masalahnya kan kita mau, apa sih, kalau orang biasanya, kalau banyak yang dukung, wah lebih semangat gitu ya. Lebih banyak orang lebih semangat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau sendirian juga harus yakin bahwa ini Tuhan kok yang tuntun, ini berkat Tuhan kok, ini jalan Tuhan. Ya, ini bukan karena usaha saya, ini bukan karena kekuatan saya. Itu sebabnya kan pada waktu Tuhan katakan
Kamu bangun, pergi, urapi itu raja-raja sananya supaya kamu lihatnya, baru dia tahu bahwa oh sebenarnya masih banyak kok yang mendukung Tuhan. Yang belum pernah di dalam pelajaran kita, katakan belum pernah menjamah, belum pernah menyembah Baal dan lain sebagainya, masih banyak gitu ya. Hanya kita tidak bisa melihat bahwa banyak teman-teman kita yang setia juga kepada Tuhan. Jadi orang-orang muda jangan anggap bahwa kalau saya nggak setia, saya udah saya sendirian di sini. Enggak, aku banyak teman-teman kita yang setia. Cari teman kita itu, minta sama Tuhan, tahu Tuhan akan tuntun kita untuk bertemu, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Wah ya Pendeta, untuk pertanyaan terakhir, dari pelajaran minggu ini kira-kira hal apa yang akan harus benar-benar kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan pertama bahwa Allah itu peduli pada kita, ya. Allah itu peduli pada kita. Kemudian Allah itu begitu mengasihi kita, jadi jangan sembah kepada Allah-Allah lain, ya. Pelajaran kita memberikan Allah lain itu apapun yang melebihi kasih kita kepada Tuhan itu Allah lain. Apapun itu, apapun, ya, apapun. Kalau lebih ekstrim mungkin kalau kita lebih mengasihi orang tua kita daripada Tuhan, ya itu juga Allah lain. Orang tua, maksudnya orang tua kadang misalnya orang tua mengajak kita hal yang tidak baik, walaupun tidak ada orang tua seperti itu ya. Saya udah nggak usah gereja lah, ya gini-gini aja, misalnya seperti itu dan sebagainya. Misalnya kalaupun ada seperti itu, tapi saya yakin nggak ada orang tua seperti demikian. Tapi kita harus tetap bahwa Allah itu yang utama bagi kita, ya. Kita Allah itu yang utama. Kemudian pelajaran kita juga diingatkan bahwa kita ini apapun, sekecil apapun yang kita lakukan orang lihat. Sekecil apapun yang kita lakukan orang lihat. Dan pada waktu kita melakukannya, baru kita tahu, oh rupanya teman saya banyak kok, gitu ya. Oh teman saya banyak kok. Jadi kita nanti akan rasa apa? Kita akan rasa senang, ya, karena mungkin teman-teman kita, kamu hebat juga ya, bisa tahan juga ya. Oh kamu tahu dari mana sih, gitu ya? Tahu dari mana sih? Ya mungkin kita nggak tahu, padahal orang lain tahu apa yang kita lakukan. Wah, pelajarannya sangat bagus ya Kak. Tapi sayang sekali ini udah mau berakhir. Dan untuk itu mungkin Pak Pendeta Benny boleh kasih 1-2 kesimpulan dari pelajaran ini dan berdoa untuk kita semua, Pak Pendeta. Baik, kepada semua orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita ke-12, siapakah yang menghitung, masih bercerita mengenai bagaimana Elia dalam kehidupannya, dan bagaimana Tuhan menuntun dia, bagaimana Tuhan memberikan kepadanya bukti-bukti bahwa Tuhan sangat mengasihinya, bagaimana Tuhan peduli kepadanya dan Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Dan pelajaran kita yang lain bahwa sekecil apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka jangan lupa sebenarnya banyak orang juga yang melihat apa yang kita lakukan. Apalagi kalau nggak baik. Jadi lakukan yang baik agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih atas contoh yang Tuhan berikan bagi kami melalui kehidupan Elia. Kami terima kasih bahwa Tuhan begitu peduli kepada kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Dan kami terima kasih bahwa kami tidak sendirian dalam mengikut Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati semua umat-umat Tuhan, memberkati semua orang-orang muda dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, mungkin juga dalam suatu yang lain yang mereka lakukan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa-doa mereka, agar mereka pun lebih setia kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, tidak terasa nih Kak, pembelajaran kita udah selesai. Oke, itulah pembahasan kita pada sepanjang pekan ini, yaitu pelajaran ke-12. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti pelajaran-pelajaran Cornerstone pekan berikutnya ya. Iya, dan jangan lupa semangat dalam belajar Alkitabnya, dan jangan lupa untuk membuat ketetapan-ketetapan dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri bagaimana banyak pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita semua.
Terima kasih untuk sahabat Hope Channel yang masih setia dan masih mencari firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.